Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Anggraini. Saya bertugas di SD Negeri 6 Tanjung Batu. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Khairun Ternate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi Bu. Kita masih semangat ya? Masih. Nah, kalau masih semangat, mana tepuk semangatnya? Semangat. Bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Coba Ibu cek dulu kehadirannya. Lihat. Ada Keke, Yuri. Saya Bu. Ada Salsabila. Baik. Berarti semuanya hadir ya? Hadir. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa. Ya, ketua kelas pimpin doanya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, ini bulan apa nak? September. Bulan September. Di bulan September kita memperingati hari G30 SPKI. Tempatnya pada tanggal 30 September. Nah, untuk mengenang para pahlawan kita, mari kita menyanyikan lagu Gugur Bunga secara khidmat. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pada
Dengan tepat. Dan yang kedua, setelah berdiskusi bersama teman yang dulu tentang volume bangun ruang, peserta didik dapat menyimpulkan cara mengukur volume bangun ruang dengan tepat. Nah, manfaat mempelajari bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengukur volume minyak dalam drum. Itu misalnya, nak ya. Terus yang kedua, misalnya kita dapat mengukur volume air dalam akuarium. Dan yang ketiga, kita dapat mengukur volume susu di dalam kaleng. Penilaian yang akan kita laksanakan pada hari ini sama seperti sebelumnya. Ibu akan mengambil nilai dari nilai pengetahuan dan keterampilan kalian. Nah, nilai keterampilan nanti ibu ambil dari hasil diskusi kalian. Ya, dalam melakukan diskusi kalian harus selalu mendengarkan teman yang sedang berbicara. Dan yang kedua, merespon dan menerapkan komunikasi nonverbal dengan tepat. Dan yang terakhir, selalu mendukung dan memimpin teman saat diskusi. Ya, berarti nanti jika ada yang telah mengerti duluan, kalian boleh mengajari teman yang belum mengerti. Ya. Nah, coba kalian amati gambar berikut. Benda-benda apa saja yang ada pada gambar tadi? Air, gelas, ya, ada tangan, ada teko, ya. Terus apa kalian pernah berpikir berapa banyak cangkir tersebut mampu menampung air? 100 mili. Mungkin kalau misalnya sudah kita ukur, kita bisa menentukannya, anak ya. Sebelum kita ukur, kita belum bisa dulu menentukannya berapa banyak cangkir itu dapat menampung air, ya. Nah, bagaimana cara kalian mengukurnya? Bagaimana cara kalian mengukurnya? Cara mengukurnya dengan menggunakan rumus. Ya, benar. Ya, tadi kan kalian menjawab cangkir tersebut berisi 100 ml air, Bu. Nah, sebenarnya cangkir tersebut belum bisa kita ukur isinya, ya. Belum bisa kita ukur volumenya sebelum kita mengukurnya menggunakan rumus. Untuk lebih memahaminya, silakan kalian simak video berikut. Lala dan Sisi sedang mandi hujan bersama di halaman rumah. Di halaman tersebut terdapat sebuah ember yang sudah penuh terisi air hujan. Kemudian, Lala mengajak Sisi untuk berlomba memasukkan air dari ember ke dalam gelas yang berukuran sama besar, yaitu 100 ml. Lala dan Sisi menggunakan sendok yang berbeda. Lala menggunakan sendok makan untuk memasukkan air ke gelas, sedangkan Lili menggunakan sendok teh. Siapakah yang akan menang? Kita semua tahu kalau sendok makan berukuran lebih besar dibandingkan dengan sendok teh. Banyaknya air yang akan dimasukkan ke gelas berukuran sama. Tetapi, karena sendok yang dipakai Lala lebih besar, maka Lala akan memenuhi gelasnya lebih cepat dibandingkan Sisi. Dalam hal ini, kita dapat menyebutkan air yang berada di dalam gelas dengan sebutan volume air. Volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek di sini adalah air, dan ruang yang dimaksud adalah gelas. Maka, volume adalah banyaknya air yang masuk ke dalam gelas. Lala dan Sisi menggunakan gelas berukuran 100 ml. Jadi, kita dapat mengatakan kalau volume air adalah 100 ml.
Dari penjelasan tadi, kita mengetahui kalau volume pada setiap benda berbeda-beda. Mana objeknya? Coba. Air. Kalau objeknya air berarti ruangnya apa, Nak? Ruangnya gelas. Berapa volume air dari video tadi? 100 mili. 100 mili. Dari mana 100 mili tadi? Karena sudah diukur menggunakan rumus. Jadi kesimpulannya volume adalah jumlah air yang mengisi cangkir tersebut. Nah, Ibu ada video nih, silakan kalian simak bila perlu. Jika ada poin-poin yang penting, silakan dicatat. Oke, nah sekarang langsung saja kita bahas materinya. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang volume kubus. Berikut gambar kubus lengkap dengan ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume kubus yaitu P sama dengan S pangkat 3 atau pernah juga ditulis R pangkat 3, itu sama saja. Sama dengan kalau S pangkat 3 ini kita jabarkan, itu jadinya S kali S kali S, di mana S ini merupakan panjang sisi atau rusuk, yaitu di sini 10 cm. Maka S di sini tinggal kita ganti saja dengan angka 10. Jadinya sekarang itu 10 dikali 10 dikali lagi dengan 10, dan kita peroleh hasil kalinya yaitu 1000. Dengan satuan volumenya di sini cm, maka satuan volumenya yaitu cm pangkat 3. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu volume balok. Berikut gambar balok lengkap beserta ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume balok yaitu P sama dengan panjang kali lebar kali tinggi yang sering disimbolkan P kali L kali T, di mana panjang balok di sini yaitu 25, lalu dikalikan dengan lebar balok yaitu 10, lalu dikalikan dengan tinggi balok yaitu 6. Maka kita peroleh hasil kali dari 25 dikali 10 dikali 6, itu hasilnya adalah 1500. Dengan satuannya di sini meter, maka untuk satuan volumenya yaitu meter pangkat 3. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang volume prisma. Berikut gambar prisma lengkap dengan ukurannya. Rumus untuk menentukan volume prisma yaitu P sama dengan luas alas kali tinggi. Kita lihat di sini, prisma yang kita bahas yaitu prisma segitiga. Ingat, prisma apapun yang kita bahas, baik prisma segitiga, segi 4, segi 5, yang jelas kalau untuk rumus volumenya yaitu tetap luas alas dikali tinggi. Ada untuk luas alas, perhatikan alasnya berbentuk segitiga di sini. Maka untuk luas alasnya kita pakailah rumus luas segitiga, yaitu rumusnya setengah alas kali tinggi. Baru setelah itu kita kalikan dengan tinggi prisma, sama dengan 1/2 dikali alas segitiga. Perhatikan bentuk segitiga di sini, alasnya 18 cm, maka di sini kita tulis 18. Lalu untuk tinggi segitiga, perhatikan tinggi segitiga di sini yaitu 12 cm. Baru setelah itu kita kalikan dengan tinggi prisma, yaitu di sini kalau kita lihat tinggi prismanya 25 cm. Ya, 1/2 dikali 18 dikali 12, kita peroleh hasilnya yaitu 108. Dikalikan dengan 25. Maka kita peroleh hasil kali dari 108 dikali 25, yaitu hasilnya 2700
Dan untuk satuannya di sini cm, maka satuan volumenya yaitu cm pangkat 3. Nah, itu dia cara untuk menentukan volume prisma. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang volume limas. Berikut gambar limas lengkap dengan ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume limas yaitu P sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kita lihat di sini limas yang kita bahas yaitu limas segi 4, di mana alasnya berbentuk persegi. Perlu diingat, limas apapun yang kita bahas, baik limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5 dan seterusnya, yang jelas kalau rumus untuk volumenya yaitu tetap 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali untuk luas alas. Kebetulan alasnya berbentuk persegi, panjang berusupnya sama. Apa rumus luas persegi? Yaitu S kali S atau S kuadrat, di mana S-nya di sini yaitu 20, maka di sini kita tulis 20 dikali 20. Baru setelah itu kita kalikan dengan tinggi limas, yaitu di sini 18 meter. Sama dengan 1/3 dikali 20 dikali 20 hasilnya 400. Baru setelah itu dikalikan dengan 18. Maka kita peroleh hasil kalinya, itu berapa nih? 1/3 dikali 400 dikali 18, hasilnya yaitu 2400. Dengan satuannya di sini meter, maka untuk satuan volumenya yaitu meter pangkat 3. Nah, seperti itulah cara untuk menentukan volume limas. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang volume kerucut. Berikut gambar kerucut lengkap dengan ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume kerucut yaitu P sama dengan 1/3 dikali P dikali R kuadrat dikali T. Sama dengan 1/3 dikali, untuk nilai P itu kan ada dua jenis atau dua macam, di mana kalau jari-jarinya atau nilai R-nya merupakan kelipatan 7, maka Pi yang dipakai di sini yaitu 22/7. Kalau jari-jarinya atau R-nya bukan kelipatan 7, maka Pi yang dipakai yaitu 3,14. Sekarang coba perhatikan, R-nya atau jari-jarinya di sini yaitu 14 meter. Dan 14 ini merupakan kelipatan 7. Maka Pi yang dipakai yaitu 22/7 dikali R kuadrat. R kuadrat itu artinya R kali R, di mana R-nya di sini 14. Maka kalau untuk R kuadrat kita tulis di sini 14 dikali 14. Lalu setelah itu kita kalikan dengan tinggi kerucut, yaitu di sini 18 meter. Ada nggak? Untuk mempermudahkan kita, langsung saja di sini kita kalikan 1 dikali 22, lalu dikali 14, dikali 14, dikali 18. Kita peroleh hasilnya untuk bagian atas yaitu 77.616. Sedangkan untuk bagian bawahnya yaitu 3 dikali 7, hasilnya 21. Maka kita peroleh hasil bagi dari 77.616 dibagi 21, yaitu hasilnya adalah 3.690. Nah, nanti untuk kebenarannya silakan kalian cek pakai kalkulator. Yang jelas langkah-langkahnya ataupun cara-caranya seperti ini. Kalau untuk satuannya di sini yaitu meter, maka satuan volumenya yaitu meter pangkat 3. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan volume kerucut. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang volume tabung. Berikut gambar tabung lengkap beserta ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume tabung yaitu rumusnya P sama dengan V kali R kuadrat dikali T. Sama dengan, ingat, V yang dipakai itu tergantung nilai R-nya atau jari-jarinya.
Kalau jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 22/7. Sedangkan kalau nilai R-nya bukan kelipatan 7, maka nilai V yang dipakai yaitu 3,14. Itu perlu diingat. Sekarang perhatikan, nilai R atau jari-jarinya merupakan angka 7. Dan 7 itu merupakan kelipatan 7. Maka V yang kita pakai kali ini yaitu 22/7. Lalu dikali. R kuadrat itu artinya R kali R, di mana nilai R di sini yaitu 7. Maka sekarang kita ganti R kuadratnya menjadi 7 kali 7. Baru setelah itu kita kalikan dengan T atau tinggi tabung, yaitu 16. Sama dengan, nah sekarang biar mudah, kita kalikan saja bagian atas 22 dikali 7 dikali 7 dikali 16. Kita peroleh hasilnya yaitu 17.248. Sedangkan untuk bagian bawahnya yaitu 7. Dan kita peroleh hasil bagi dari 17.248 dibagi 7. Itu hasilnya adalah 2.464. Dan untuk satuannya di sini yaitu desimeter. Maka untuk satuan volumenya yaitu desimeter pangkat 3. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan volume tabung. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang volume bola. Berikut gambar bola lengkap beserta ukurannya. Adapun rumus untuk menentukan volume bola yaitu rumusnya P sama dengan 4/3 dikali V dikali R pangkat 3. Sama dengan 4/3 dikali V. Ingat tadi untuk nilai V tergantung nilai R-nya atau jari-jarinya. Kalau jari-jarinya kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 22/7. Kalau R-nya atau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka V yang dipakai yaitu 3,14. Kebetulan nilai R-nya di sini atau jari-jarinya merupakan 7. Dan 7 itu adalah kelipatan dari 7. Maka V yang kita pakai yaitu 22/7. Lalu dikali R pangkat 3. R pangkat 3 itu artinya R dikali R dikali R. R di sini yaitu nilainya 7. Maka sekarang kita tulis 7 kali 7 kali 7. Sama dengan. Nah, sekarang biar mudah kita kalikan saja bagian atas. 4 dikali 22 dikali 7 dikali 7 dikalikan lagi dengan 7. Kita peroleh hasilnya yaitu 30.184. Dan untuk bagian bawahnya 3 dikali 7 yaitu hasilnya 21. Maka kita peroleh hasil bagi dari 30.184 dibagi 21 itu hasilnya berkoma. Dan setelah kita sederhanakan itu jadinya 1437,3 dengan satuannya di sini kilometer, maka satuan untuk volumenya yaitu kilometer pangkat 3. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan volume bangun ruang. Nah, dari video tadi apa saja informasi yang kalian temukan? Macam-macam rumus untuk menentukan bangun ruang. Bagusnya mungkin benar. Berarti informasi yang kita dapatkan di sana tadi ada banyak macam-macam rumus untuk menentukan volume. Nah, bagaimana langkah awal dalam mengukur volume? Ya. Kita harus menentukan rumus dari bangun ruang tersebut. Berarti tanpa rumus kita tidak bisa mengukur volume dari bangun ruang tersebut, ya nak? Ya. Apa semua bangun ruang memiliki rumus volume?
semuanya menjawab bahwa permasalahan yang akan kita pecahkan yaitu kita harus menentukan rumusnya dulu sebelum kita mencari volume suatu bangun dua. Nah, sekarang ibu bagi kelompoknya. Ibu hitung 1 sampai 6 berarti itu kelompok 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kelompok 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kelompok 2. 1 agak geser nak pendek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau Iqbal ya. Itu kelompok 3 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kelompok 4. Nah, ibu bagikan LKPD-nya. Ibu bagikan LKPD dan lapan aja. Nah, silakan kalian isi nama pada LKPD tersebut. Nah, silakan kalian kerjakan LKPD yang ibu bagikan. Pada halaman depan, silakan kalian isi nama kelompok kalian. Silakan kalian mencari referensi dari buku paket matematika kalian dan bahan ajar yang ibu bagikan. Setelah itu diskusikan hasil analisis kalian bersama kelompok. Sudah nak? Sudah ditulis namanya? Ya. Setelah itu tuangkan hasil diskusi kalian pada LKPD. Ayo menganalisis. Nah, coba buka LKPD-nya. Buka LKPD-nya nak. Ayo menganalisis. Ada? Ayo menganalisis. Ada. Coba mana? Nah, ayo menganalisis. Silakan kalian kerjakan pada tabel yang ibu sediakan. Setelah mengerjakan pada bagian ini, kalian buka lagi LKPD-nya lembar kegiatan 1. Lembar kegiatan 1, buka lagi LKPD-nya. Nah, kalian kerjakan secara berkelompok, lengkapi tabel berikut. Isi pada bagian 1, 2, 3, dan 4. Ya, silakan lakukan diskusinya.
Ya, bagus. Kalian cari di LKPD-nya nomor ya, aku bisa mana? Iya, tinggal di sana. Semua sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya, kita mulai dari kelompok 1, nak.
2. Misalkan untuk mengukur rubik, D sama dengan sisi kali sisi kali D sama dengan sisi kali sisi. Kelompok 3. Semuanya luar biasa. Silakan ketua kelas ambil LKPD-nya. Nah, kelompok 1 tadi Ibu lihat membahas tentang balok, ya. Nah, balok tadi dicontohkan apa tadi contohnya? Misalkan sebuah akuarium, ya. Akuarium yang berbentuk seperti balok dengan rumus volume bangunnya P sama dengan panjang kali lebar dikali tinggi. Kelompok 2 tadi Ibu lihat membahas tentang rubik, ya. Rubik itu berbentuk apa? Bangun ruang yang berbentuk apa? Kubus. Volume untuk menentukan rubik tersebut yaitu sisi kali sisi dikali sisi. Kelompok 3 tadi membahas apa, Nak? Tabung. Misalkan tadi dicontohkan 1 buah kaleng susu. 1 buah kaleng susu yang berbentuk tabung dengan volumenya pi r pangkat 2 dikali tinggi. Dan yang terakhir kelompok 4 membahas apa, Nak, tadi? Bola dengan volume bangunan 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan macam-macam rumus volume bangunan. Rumus volume bangunan. Nah, di sini Ibu contohkan rumus. Hai. Halo. Perhatikan dulu ke depan, Nak. Volume untuk menentukan suatu bangun ruang di sini bangun apa? Di situ ada rubik yang berbentuk kubus. Rumusnya
dikali tinggi. Volume tabung. Nah, rumus volume tabung V dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Bagus. Yang terakhir, volume bola. Bola tadi dibahas oleh kelompok 4. Rumusnya apa, Nak? 4/3 V dikali R pangkat 3. Nah, itulah macam-macam rumus volume bangun ruang. Ya, rumus volume bangun ruang. Sudah jelas belum, Nak? Ada yang ingin bertanya tidak? Ya, boleh Salsa. Oh, misalkan ini ada satu buah cangkir, gitu. Tetapi isi airnya tidak penuh, hanya separuh. Ya, ya bisa, Nak. Misalkan Ibu contohkan yang kelompok 1 tadi, akuarium. Ya, akuarium. Volume untuk menentukan akuarium yang berbentuk balok apa rumusnya, Nak? Ya, panjang kali lebar dikali tinggi. Misalkan Ibu contohkan panjangnya 4 cm, lebarnya 2 cm, dikali tinggi. Dikali tinggi berapa? Ya, 6 boleh. Nah, kita kalikan, Nak. 4 dikali 2. 8 dikali 6. 48. Nah, kalau misalkan akuarium itu hanya berisi setengah, berarti 48 ini kita kalikan dengan setengah. Setengah dari 48, 24 kubik. Ya, sudah jelas belum? Sudah. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, silakan kalian kerjakan lembar kegiatan 2. Silakan kalian kerjakan di rumah, ya. Silakan kalian simpan di tas dan kerjakan di rumah. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu objek. Contohnya, cangkir untuk minum, berarti ruangnya adalah cangkir. Objeknya adalah air yang mengisi cangkir, sedangkan volumenya adalah jumlah air yang mengisi cangkir tersebut. Volume bisa dihitung, tetapi perhitungan volume berbeda-beda tergantung dari ruangnya. Ada ruang yang berbentuk kubus, balok, prisma, lima, tabung, kerucut, dan bola. Sudah dicatat, Nak? Nah, kalau sudah dicatat, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ya, boleh, Nak. Pembelajaran hari ini sangat menarik dan menyenangkan, ya, karena kita menggunakan pembelajaran yang inovatif. Materi apa yang telah dipahami? Macam-macam rumus untuk menentukan volume bangun ruang. Materi apa saja yang belum dipahami? Ya, boleh. Cara menentukan volume kerucut dan bola. Oh, berarti masih sering bingung ya, Nak? Ya, tidak apa-apa. Nanti kita pelajari lagi